Baik, bertemu kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan salah satu tugas dari Sagu Sanopsyd, yaitu tugas 4 terkait dengan replace data, penandaan, dan cengkis, termasuk di dalamnya ada pembulatan dan penggabungan sel dengan menggunakan concatenate. Jadi saya adalah Ketut Wijaya, kelas SIT 66B dari SMA Negeri Dasuslat. Nah, untuk selanjutnya dukung channel saya dengan cara mengklik like, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, jadi pada kesempatan ini saya akan menyajikan tentang tugas dari Sagu Sanopsyd, yaitu materi yang keempat, yaitu terkait dengan replace data, penandaan, kemudian cengkis, pembulatan, termasuk nanti adalah penggabungan dari isi sel menggunakan concatenate. Nah, untuk itu langkah yang saya lakukan adalah yang pertama saya akan buka dulu Google Drive saya. Nah, kemudian membuka file yang sudah saya buat, yaitu file tugas 3. Kemudian mengcopy file tugas 3 ini atau menduplikasi, ya, kemudian mengganti duplikasinya ini dengan nama tugas 4. Tugas 4. Nah, selanjutnya, jadi langkah yang akan saya lakukan adalah yaitu melakukan proses find and replace. Nah, yang akan saya lakukan untuk melakukan proses find and replace adalah dengan cara menggunakan keyboard, yaitu Ctrl H. Nah, yang akan saya ganti adalah yaitu pada kata terima. Terima saya akan ganti dengan penerimaan. Jadi, saya akan cari dulu. Nah, sudah ketemu. Langsung saya ganti, yaitu sebanyak 10 data. Jadi 10 kata terima itu akan diganti dengan penerimaan. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti semua kata yang tadinya terima itu menjadi penerimaan. Itu satu yang saya lakukan. Yang kedua adalah mengganti kata bimtek yang tadinya huruf kecil itu supaya kapital semua. Bimtek. Kita akan cari dulu. Mungkin saya dulu, saya akan kembali ke start dulu supaya lebih mudah. Kembali Ctrl H, atau boleh melalui edit. Kemudian klik. Jadi melalui menu bar edit kita cari, klik cari and ganti. Jadi kita ganti kata bimtek yang hurufnya kecil supaya menjadi bimtek. Itu salah satu cara mengubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Kita cari dulu, langsung kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, jadi sudah 10 data saya ganti. Nah, berikutnya langkah saya adalah mencoba untuk bagaimana cara membuat atau melakukan pembulatan. Nah, langkah yang saya lakukan adalah saya membuat data dulu supaya ada sebuah angka yang tidak bulat, yaitu saya coba dulu bagi, yaitu pada penerimaan debit ini dengan cara menggunakan formula dasar matematika, yaitu sama dengan, saya klik dulu debitnya, yaitu di D7, di sel D7 itu saya coba bagi 7 supaya angkanya nanti bisa desimal, tidak bulat. Ya, sudah. Nah, ini belum muncul tanda atau angka di belakang koma. Saya akan munculkan dengan cara menggunakan format angka dan saya gunakan akuntansi. Nah, sudah muncul. Nah, angka ini ya yang akan saya bulatkan. Pembulatan. Nah, pembulatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan rumus
round. Nah, rumus round itu bisa dicari di dalam formula ini. Semua cari di round. Lumayan cukup lama. Kita akan ketemu round nanti PR ya. Nah, jadi round seperti ini boleh. Atau ketikkan juga boleh. Atau bisa ya. Jadi pakai ini juga bisa. Kita coba pakai ini. Kita klik yang akan kita bulatkan. Nah, pembulatan ini adalah pembulatan otomatis yang dilakukan oleh spreadsheet sendiri atau Google Sheet sendiri. Jadi klik yang akan dibulatkan yaitu H, sel H7, kita enter. Nah, maka akan dibulatkan otomatis seperti ini. Jadi angka 14 ini akan otomatis bulat menjadi 0, sehingga yang masih adalah 2.142.857 yang dari data awalnya 2.142.857,14 rupiah. Baik, langkah berikutnya pembulatan dengan cara pembulatan naik atau round up. Nah, selain menggunakan menu tadi, kita juga bisa menggunakan mengetikkan langsung formulanya, itu dengan cara sama dengan, kemudian kita ketik saja round, akan diberikan 3 pilihan ya, round langsung atau round up atau round down. Kita coba round up, yaitu untuk menaikkan atau pembulatannya ke atas. Kita klik yang akan kita bulatkan, yaitu angka ini sama, kita isi kurung tutup, kita enter. Nah, ternyata mendapatkan hasil. Nah, dengan angka seperti ini, supaya nanti penampilannya sama dengan di atas, caranya sama. Kita ketikkan atau kita cari di menu bar format angka, supaya bentuknya sama. Kita pilih akuntansi. Nah, maka akan menghasilkan bentuk yang sama, yaitu ada simbol rupiahnya. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa terjadi pembulatan yang tadinya kita lihat sebesar 2.142.857,14 menjadi 2.142.858. Jadi 7-nya menjadi 8 karena kita gunakan pembulatan ke atas. Nah, berikutnya kita coba lagi dengan menggunakan pembulatan ke bawah sama dengan round ya, kurung buka, atau kita gunakan round down. Kita klik yang akan kita roundkan atau yang kita bulatkan, kurung tutup, enter. Sama, kita buat format yang sama dengan cara menggunakan menu bar format angka dan kita pilih akuntansi. Nah, jadi kelihatan hasilnya, ternyata pembulatannya adalah memang ke bawah, yaitu dari tadi 8 menjadi 7 atau dari yang sumbernya sama. Jadi 14 ini akan dibulatkan ke bawah karena angkanya di bawah 0,5. Jadi 3 proses ini dapat kita pilih sesuai dengan tujuan, mau bulat ke atas atau bulat ke bawah, atau kita berikan secara otomatis oleh Google Sheet itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya adalah yaitu kapitalisasi. Jadi kita ingin membuat huruf-huruf yang ada di dalam data ini kapital semua. Nah, langkahnya adalah kita gunakan formula uppercase. Jadi kita ketik di keyboard ini, pencet sama dengan, kemudian kita ketikkan upper, kita pilih, kemudian kita klik sel yang akan kita buat supaya hurufnya kapital semua, yaitu contohnya pada sel C7. Kita klik, kemudian kita tutup, lalu enter. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa yang tadinya hurufnya semua huruf kecil sekarang menjadi huruf kapital. Nah, karena diminta 10 data, kita coba caranya tinggal tarik ke bawah. Tarik ke bawah berarti mengcopy dengan formula yang sama. Kita coba 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nah jadi semua sudah menjadi huruf kapital. Kita sesuaikan bentuknya. Baik, sudah dapat 2
data, yaitu dari data pembulatan dan kapital. Kita sedikit berikan warna dulu pada backgroundnya supaya lebih kelihatan. Kita kasih warna biru saja ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba menggabungkan sel. Jadi gabung isi sel. Nah, untuk bisa menggabungkan isi sel, formula yang akan kita pilih adalah concatenate. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita buat sama dengan, kemudian kita pilih concatenate atau kita ketikkan concatenate. Nah, ini sudah ada. Nah, ini tinggal diklik saja kalau sudah muncul seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan sel yang akan kita gabungkan. Misalnya kita akan gabungkan sel kembali C7. Nah, berikutnya, jadi bisa dilihat di sini proses dari formulanya yang berjalan, atau bisa dilihat di sini. Nah, langkah berikutnya adalah menggunakan tanda titik koma. Nah, kita mau menggabungkan dengan sel yang lain, atau kita ingin menambahkan kata-kata. Kalau ingin kita menambahkan kata-kata, caranya adalah menambahkan dengan tanda kutip 2. Misalnya kita tambahkan dengan kutip 2, yaitu spasi dulu. Kemudian kita tambahkan lagi dengan kata-kata, caranya sama. Titik koma lagi. Misalnya kita isi kata sebesar itu. Coba dikit biar lebihnya yang depan saja kapital. Kemudian kita tutup lagi. Boleh diisi spasi langsung, boleh, atau spasinya kita pisahkan seperti ini. Jadi spasi lagi titik koma. Jadi seleranya sendiri ya, seperti apa maunya. Kalau mau langsung spasi dengan huruf yang akan tambahkan, dengan kata yang tambahkan, bisa. Kalau ingin dipisahkan juga bisa. Berikutnya adalah kita isi misalnya Rp ya, jadi sebesar berapa rupiah itu. Nah, seperti ini. Baru nanti kita gabungkan dengan sel berikutnya yang akan menjadi target untuk penggabungannya. Misalnya ini, yaitu D7, yaitu pada debit. Nah, baru kita tutup, lalu kita enter. Nah, jadi sudah kelihatan hasilnya bahwa penggabungan dua sel, yaitu sel dari tadi C7 dengan D7 dengan menambahkan satu kalimat, yaitu sebesar, satu kata sebesar, itu menjadilah sebuah gabungan sel dengan kalimat penarikan uang dari Bank BPT Bali sebesar Rp 15 juta. Atau supaya lebih kelihatan lagi, jadi 15 juta supaya kelihatan, jadi kita bisa ketikkan langsung. Caranya sama tadi dengan concatenate ya. Kita ketik sel yang akan kita pilih, C7, kemudian titik koma. Boleh spasinya kita isi gabung, boleh seperti ini, langsung isi sebesar, isi spasi lagi, baru kita kutip, atau langsung di dalamnya boleh langsung LP, tidak apa-apa, spasi koma, titik koma. Nah, ini sebesar, atau ini digabungkan aja ini ya, seperti ini, Rp 15 juta ya. Kita enter. Nah, jadi akan kelihatan seperti ini gabungan dari sel C7 dengan kata dan angka yang kita tambahkan. Baik, itu langkah-langkah yang saya lakukan terkait dengan optimalisasi dari fungsi-fungsi Google Sheet. Langkah selanjutnya adalah memberikan penekanan. Nah, untuk memberikan penekanan,
Jadi kita bisa gunakan warna, teksnya, background, maupun kita bisa tebalkan. Nah, saya akan lakukan langkah yang pertama adalah mengubah background. Jadi background itu yang saya akan ubah adalah tadi kata penerimaan, itu yang sudah ubah, kata terima yang sudah ubah, saya sudah ubah menjadi penerimaan. Akan saya buat background warnanya itu adalah yaitu warna kuning ya. Jadi saya pilih dengan menggunakan ini, kemudian tulisannya menjadi warna merah misalnya. Nah, akan seperti itu. Kemudian saya tebalkan. Nah, begitu selanjutnya sama, jadi kuning, backgroundnya merah tulisannya, ditebalkan. Kita coba salin, kemudian tempelkan, coba formatnya ya. Jadi cara yang kedua supaya cepat, kita salin dari sel yang sudah kita atur background dan tulisannya, kemudian kita tempelkan formatnya. Jadi akan lebih cepat proses pengerjaan untuk memberikan penekanan. Jadi tempel khusus yaitu format saja. Jadi kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Kita tempel lagi 7. Kita cari dulu mana penerimaan. Tadi sebenarnya sudah 10 ya. Oke, kalau belum 10 kita akan tambahkan penepis supaya dapat 10 ya. Oke ya, jadi sudah 10. Kita hitung ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sudah 10 data. Langkah berikutnya adalah pada kapitalisasi. Tadi saya sudah coba kapitalisasi dengan penepis, sekarang kapitalisasi dengan jengkis. Ada 10 data diminta. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Sudah, tinggal di blok. Kemudian diberikan penekanan, misalnya backgroundnya adalah warna hijau, kemudian tulisannya misalnya warna merah mungkin ya, kemudian ditebalkan. Oke, langkah terakhir yaitu bagaimana cara mendelete kolom. Jadi caranya dengan cara klik kanan kemudian hapus kolom. Kalau mau mendelete baris, klik kanan, hapus baris. Kita coba. Baik, nah jadi sudah terdelete. Jadi semua proses yang saya lakukan itu minimal sudah sesuai dengan standarisasi dari tugas 4 ini. Terima kasih. Mudah-mudahan tugas ini dapat meningkatkan pemahaman saya terkait dengan penggunaan Google Sheet.